Informasi dari penyidik sih ada di salah satu negara. Ya, saya Yang jelas dengan terbitnya red notice ini akan membatasi ruang gerak yang bersangkutan karena akan termonitor oleh uh, imigrasi seluruh negara-negara yang terikat dengan Interpol. Dan red notice ini sifatnya bukan kewajiban. Ini nggak terlalu mereka itu sukarela, tergantung kepada negara-negara anggota Interpol. Kalau mereka beritikat baik, mereka akan beritahukan tempat bahwa ini ada keberadaan dari kita. Tentunya kan nanti kan ke Indonesia, ke pihak Indonesia melalui NCB kan. Ini kan sistemnya kewenangan masih di bawah NCB kan. Artinya ketika nanti negara yang bersangkutan tetap ditempatkan beritikat baik dengan kita dan mau menyerahkan, tentunya ke depan juga suatu saat apabila negara yang bersangkutan ada katakan DPO-nya ada di negara kita, kita juga berkewajiban. Jadi ini tidak boleh sukarela. Baik, memang benar kami tanggal 2 Februari telah menerima pemberitahuan dari pihak NCB bahwa permohonan kita terkait notis terhadap MRC sudah di-approve oleh Interpol dan kami sudah menerima pemberitahuan secara resmi. Prosesnya bagaimana sih Pak? Infonya kan bolak-balik kejaksaan memberikan paparan kepada pihak Interpol pusat terkait bahwa ini benar-benar dugaan korupsi. Yang pertama, perkara ini kan atas nama yang bersangkutan dulunya kan dipanggil sebagai saksi dalam perkara tata kelola minyak mentah. Sebagai saksi 3 kali tidak hadir, kemudian ditetapkan tersangka sebanyak 3 kali juga tidak hadir dan sudah dipublikasi melalui media nasional. Kemudian setelah itu kita permohonan untuk red notice terhadap yang bersangkutan, kalau nggak salah sekitar bulan Juli. Permohonan itu notisnya atas nama MRC. Kemudian sekitar bulan September tim dari penyidik Kejaksaan Agung berkoordinasi dengan Interpol NCB kita atas permohonan notis itu. Kemudian setelah ada koordinasi ya berupa paparan, kemudian diteruskan oleh NCB ke Interpol di Riau. Bagaimana sih Pak? Saya nggak tahu, tapi nanti akan saya jelaskan. KPK punya kewenangan ya, tentu sidang itu kan KPK yang ini. Sampai saat ini nanti kalau akan menjadi masukan buat kami apakah informasi itu betul tidaknya akan kita dalam. Tapi yang jelas Kejaksaan Agung tidak menangani perkara tetangga kerja, tidak ada. Belum pernah lidik pun atau sepengetahuan saya kalau di gedung enggak, pengetahuan saya ya, saya tidak tahu. Kalau saya tidak ada. Ini nanti akan berkoordinasi terkait temuan di persidangan itu dengan KPK, Pak? Itu kan ada yang terungkap seperti itu. Bisa di persidangan, tapi kan nanti kan itu akan bunyi di berkasnya tulisan. Dia mendapat rujukan. Kalau itu nggak tahu, yang jelas itu kan apa yang terungkap di persidangan bisa aja bertambah kan, fakta-fakta di persidangan akan menjadi catatan dan akan menjadi materi pendalaman nantinya bagi penyidik terhadap yang bersangkutan. Memang sebaiknya sih kalau tulisan hadir akan terungkap lebih terang lagi. Tapi kita tidak berpatok kepada keterangan tersangka ya, mereka punya hak ingkar. Sedangkan nanti kan kita berdasarkan alat bukti lain, baik itu saksi maupun alat bukti surat atau alat bukti elektronik lain yang ada dimiliki oleh penyidik. Memang benar, dari saya tidak tahu pasti, yang jelas tentunya nanti apa yang terungkap di persidangan akan dipelajari oleh tim JPU dan nanti akan disampaikan kepada tim penyidik apakah ini sudah memenuhi, ini kan namanya fakta yang terungkap di persidangan ya. Yang jelas nanti masih akan dipelajari lebih lanjut tim penyidik dan JPU. Kemarin juga ya, memang ada pernyataan seperti itu ya. Tentunya kami juga tidak hanya majelis hakim, kami pun sedang berusaha dan kami sedang meminta red notice terhadap yang bersangkutan. Ya mudah-mudahan
setelah MRC ini berikutnya lah red notice. Masih ada dua loh. Kita meminta red notice baik untuk Juristan dan satu lagi untuk apa? Serial Jarmadi. Kita tunggu aja. Proses permohonan red notice Juristan sama Serial sampai mana? Dari informasi dari NCB sudah diteruskan ke Interpol di Lyon. Sudah kayak seperti tadi pemahaman persepsi soal korupsi di Indonesia dan di negara. Kita belum diminta. Tapi yang jelas kemarin hasil dari pertemuan di Marrakesh Maroko itu yang delegasi Indonesia dengan dari Interpol itu kan itu hanya MRC dulu, dan disitulah setelah diberi pemahaman penjelasan tentang sistem hukumnya, baru setelah itu nggak ada pertanyaan lagi, selesai kemudian terbit, dan sudah cukup baik. Sama kita belum bisa memastikan bahwa yang bersangkutan apakah ada di negara yang tadi Mbak sebut. Yang jelas ini sifatnya masih kita monitor yang bersangkutan di negara berada terkait dengan perampasan. Tanpa red notice pun kita bisa melakukan penyitaan dan penggeledahan terhadap aset-asetnya yang diduga ada sepanjang masih di Indonesia. Kalau di luar negeri kan kita sedang menelusuri juga, karena kita tidak hanya mengejar terhadap orangnya, tetapi kita juga berusaha memulihkan kerugian negaranya. Kan cukup signifikan berapa ratus triliun kerugiannya. Tentunya dalam hal ini dengan adanya red notice ini, bahkan langkah hukum yang kita tempuh, bagian dari langkah hukum yang kita tempuh, dan salah satu manfaat red notice ini untuk membatasi ruang gerak yang bersangkutan, karena kami menduga yang bersangkutan tidak ada di Indonesia, ada di luar negeri dari hasil lintas imigrasi. Dan jadi gini, yang perlu dipahami perbedaannya itu bukan masalah kerugian negara. Jadi kan kita sudah memberikan tim delegasi kejaksaan pada saat di Marrakesh di Maroko, pertemuan Interpol sedunia itu 23 kalau nggak salah, atau 24 sampai 27 November. Disitulah melakukan pertemuan bilateral. Salah satunya hadir delegasi dari Kejaksaan Agung dan juga dari NCB kita dengan pihak Interpol, sampaikan bahwa bagaimana penjelasan dan pemahaman, karena kan ada sistem hukum yang berbeda, bukan masalah kerugian ya, masalahnya kan sistem hukumnya. Kemudian kan ada beberapa bahwa ini kategori ibaratnya kalau kita korupsi kan seperti Indonesia, korupsi ada keuangan kerugian negara, kan. Kalau di negeri kan sudah lebih kepada suap menyuap. Tapi kalau di kita kan jauh lebih luas. Itu artinya sistem hukum, juga penegak hukum. Karena kan siapa yang berwenang, kita kejaksaan berwenang, polisian juga berwenang, KPK pun berwenang. Ada tentunya yang berbeda. Berarti tidak spesifik terkait dipersoalkannya adanya kerugian keuangan negara itu Pak, yang dianggap politisi. Yang jelas bukan yang politik ini, jangan sudah kesepakatan bahwa ya, Interpol itu kalau itu terkait dengan politik, umpamanya karena berbeda pandangan politik, berbeda kan bisa saja itu mereka tidak akan, biasanya tidak akan memproses ya seperti itu. Itu kan lebih kepada politik. Gitu. Kita yakinkan bahwa itu bukan, kita tidak terkait dengan unsur politik, tapi murni ini tindak pidana korupsi dan sedang dalam proses dalam penyidikan, apalagi sekarang yang tahap pertama sudah diproses